Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, bahas lagi Redford. Di video sebelumnya juga saya sudah pernah bahas karena ada pembahasan tentang batalnya di Ritz-Carlton itu ya. Si Redford Trading Ilegal itu batal grand launching di sana. Katanya Ritz-Carlton tidak memenuhi permintaannya. Apaan itu ya? Peter, dengarkanlah. 1 Oktober, Kak. Iya, Bapak. Untuk acaranya per pagi ini diinfokan oleh sales team kami dibatalkan, Bapak. Oh, dibatalkan ya? Aja. Ini parah nih. Aja. Di sini ada yang mengirimkan informasi gitu ya. Ini kok kayak kenal nih bertiga nih. Captionnya di sini ya. Ini yang posting itu si Mas Jamiin Ikhwan. Oke, Mas Jamiin Ikhwan. Ini dalam penyebar berita hoax tentang Redford di YouTube. Gini ya, Mas Jamiin, hoaxnya di mana? Ya. Karena dari pertama saya, teman-teman saya, itu kan niche atau topik kontennya itu membongkar investasi bodong, money games, sama ponzi. Jadi dari awal saya mengetahui adanya platform Redford bukan menyoal membayar atau tidak yang saya bahas itu ya, tapi aman atau tidaknya gitu. Otomatis bicara legalitas, legal atau ilegal. Redford ini sudah masuk entitas ilegal, masa iya SWI dikatakan hoax? Sumber yang saya gunakan sebagai bahan konten itu jelas semua ya, kadang dari grup Telegram, kadang dari grup Facebook, itu percakapan kalian semua. Dan yang paling utama itu adalah keterangan dari Satgas Waspada Investasi SWI ya, OJK telah memasukkan Redford ini ke dalam entitas ilegal. Jadi hoaxnya di mana gitu? Yang membahas Ritz-Carlton sumbernya jelas selalu ditampilkan ya. Bahkan bahan-bahan konten saya itu dan teman-teman saya itu dari kalian-kalian juga ya. Yang saya sampaikan itu dari kalian-kalian juga. Kalau Anda mengatakan saya ini hoax dan teman-teman saya ini penyebar hoax, berarti kalian yang hoax gitu. Kan sumber-sumber yang saya informasikan di channel YouTube saya itu dari sana, dari kolam kalian. Terus di sini ada informasi lagi nih. Nah, ini di grup Sinyal Trading Redford Indonesia. Ini namanya Tono Wassalam. Wassalam lagi. Assalam ya, Assalam. Waduh, mohon maaf Mas Tono Assalam ya. Kirain Wassalam nih. Acara akan diadakan pada tanggal 1 Oktober sesuai jadwal. Oh, masih gigih. Tanggal 1 Oktober si Redford Trading Ilegal ini ya. Tim hanya berbicara dengan fakta dan menunggu fakta untuk memberikan tamparan keras, waduh, kepada mereka yang menyebarkan desas-desus. Waduh, tamparan keras. Terus yang kemarin gitu ya, yang pertama, wah ada event tuh di Ritz-Carlton yang mau ngasih pukulan telak, meleset dong, ketangkis, gak kena. Pukulan telaknya gak kena. Wah, sekarang mau ngasih tamparan keras, masih tetap tanggal 1 tapi beda tempat ya, bukan di Ritz-Carlton. Saya belum menemukan infonya, belum mengetahui infonya. Kalau ada yang tahu pindah kemana silahkan di kolom komentar isi saja ya, komen di kolom komentar pindahnya kemana ya.
kalau bukan di Ritz-Carlton. Waduh, tapi ngeri juga ya, tamparan keras. Padahal khususnya saya gitu, itu kan bukan desas-desus ya. Sumbernya jelas dari Telegram, grup Telegram, dari mereka juga, dari kalian juga sumber-sumbernya. Sekali lagi yang sumber yang paling utama itu dari OJK, mengatakan bahwa Redford ilegal. Masa iya OJK dibilang hoax? Semua anggota yang diundang harus mengonfirmasi rencana perjalanan pulang pergi. Saya tidak ingin ada anggota yang diundang untuk memilih untuk percaya rumor dan tidak pergi ke Jakarta. Nah, ini yang menarik, yang saya kasih kotak merah di bawah ya. Tim telah kehilangan banyak uang karena mereka yang menyebarkan desas-desus. Oh, mau gitu ya. Oh iya, bisa jadi sih. Kan udah di booking di Ritz-Carlton. Biasanya ya minimal sih setengahnya itu booking itu. Ada DP gitu ya. Untuk nyewa tempat di hotel itu kan agak lumayan juga gitu. Oh, ternyata tim telah kehilangan banyak uang ya. Kenapa gak minta sama Redford ya? Agak tanda tanya juga ya. Tapi ya pastilah kehilangan banyak uang, pasti udah booking gagal, batal gitu kan. Batalnya entah kenapa, nggak tahu juga gitu. Ya, feeling saya sih udah kecium sama SWI gitu, sama Satgas. Jadi ya mereka nggak menyelenggarakan di Ritz-Carlton, kayaknya sih gitu ya. Udah kecium lah bau-baunya sama Satgas gitu, Satgas Waspada Investasi. Anda adalah panutan bagi seluruh tim dan pada saat ini Anda harus bersatu dengan tim dan melawan mereka yang ingin menyerang kami. Menyerang? Kita tuh nggak nyerang gitu ya. Kalau ini ditujukan untuk YouTuber-YouTuber yang membongkar investasi bodong ya, saya termasuk dong gitu, kawan-kawan saya termasuk. Nggak nyerang, cuma ngasih informasi. Kenapa sampai saat ini saya bikin konten terus tentang Redford dan kawan-kawan saya juga membuat konten tentang Redford? Karena apa? Satu, ngeyel ya, ngeyel, komennya ngeyel gitu. Nah, tujuan saya untuk orang awam ya. Kenapa mereka ngeyel? Ya karena mereka takut kehilangan calon member baru. Kan money game, skema Ponzi. Kalau nggak ada member baru yang gabung ya scam. Dan scam itu bukan aplikasi atau website nggak bisa dibuka lagi. Scam itu penipuan, berhenti ya. Berhenti dan nggak sekedar berhenti, tapi sambil melakukan penipuan, itu scam ya. Saatnya berlangganan mata uang baru. Aduh, mata uang. Mata uang. REDT. Nah, terus di atas nih, mari kita dukung anggota untuk top up saldo sebanyaknya. Wah, ini kebiasaan ya. Ini kesempatan cuan sampai 500%. Jangankan yang 500%. Yang 300% aja kemarin nyungsep. ROBD kan 300% kan rebetnya. Keuntungannya nyungsep tuh. Terus di sini ada lagi nih. Jadi kita dianjurkan untuk langganan biar bisa WD. Jadi secara nggak langsung nyuruh kita deposit. Bagi yang kurang dana, habis itu nggak tahu kelanjutan kalau cerna dari catannya gitu. Iya, nggak tahu ya. Nggak tahu bisa di WD atau enggaknya. Nah, di sini dari Redford Heart of Hope ya. Kurang lebih sama lah kayak mentor Tono Wasalam ya. Itunya apa? Informasinya. Selain itu langsung aja ke bawah ya, bacanya yang bawah. Selain itu makan malam amal hati harapan pada tanggal 1 Oktober tetap diadakan sesuai jadwal, tapi bukan di Ritz-Carlton ya, kan udah batal. Semua pemimpin tim yang sangat baik yang diundang harus mempersiapkan terlebih dahulu dan merencanakan waktu dan rencana perjalanan mereka untuk pergi ke Jakarta. Alamat hotel yang berpartisipasi akan menjadi asisten tim analis pemberitahuan personel.
Oh, berarti tempat pengganti Ritz Carlton itu masih dirahasiakan. Oh, maklum lah. Ya maklum, berarti benar ya dugaan saya. Feeling saya itu mungkin benar. Di Ritz Carlton itu sudah ada kecium lah sama Satgas mungkin. Kenapa kok dirahasiakan gitu kan, pas di Ritz Carlton di share terbuka. Kenapa kok tempat barunya dirahasiakan gitu. Itu kan tanda tanya. Apakah ya di grup Telegram juga katanya sih nggak ada tempat yang pasti gitu ya, belum ada informasi pengganti Ritz Carlton itu. Ya, jadi feeling saya mungkin benar. Kenapa batal di Ritz Carlton? Mungkin sudah kecium Satgas Waspada Investasi. Ya kan Redford ilegal. Gitu, kalau ada kegiatan besar, event besar, terlebih sudah masuk entitas ilegal ya pasti dibubarkan lah, digerebek gitu, dibubarkan. Mentornya wah bahaya tuh ya, bisa kena ciduk nanti. Tapi untuk tempat pengganti Ritz Carlton-nya mungkin nanti saya ngontek lagi intelijen saya. Intelijen saya nanti kalau saya menemukan mendengar informasinya tentang tempatnya, nanti saya share di channel YouTube saya lagi ya. Tetap untuk orang awam ya, selalu hati-hati. Inilah ya sepak terjang investasi bodong, money games, sama ponzi. Di balik investasi bodong, money games, sama ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi penikmat serta menjadi pemelihara investasi bodong tersebut ya. Nggak bosan-bosan saya katakan itu ya, karena itu fakta. Nah, terus di sini ada lagi nih ya. Ini kayaknya yang tadi nih membalas mentor Tono nih ya, membalas mentor Tono. Saya sangat berharap itu kejadian melihat sudah. Apa sih? Rancu gini ya. Saya sangat berharap itu kejadian melihat sudah banyak kita diserang. Para YouTuber sudah habis-habisan menyerang, semoga ada serangan balik. Gini ya, kok mereka mikirnya kita menyerang ya? Justru untuk menyadarkan member orang awam gitu ya, member baru. Ya menyadarkan para pemain ponzi juga. Redford itu ilegal, mau sampai kapan kalian bermain di investasi bodong gitu. Yang jadi korban itu orang awam yang nggak tahu apa-apa gitu. Ya, kita cuma membantu OJK, kita cuma membantu Satgas, ya Satgas Waspada Investasi, memberikan informasi-informasi terkait pelaksanaan atau ya pelaksanaan investasi bodong, money games, sama ponzi gitu kan. Sebagai warga negara yang baik wajib gitu, apalagi kita tahu investasi bodong itu kayak gimana ciri-cirinya. Kalau nggak disampaikan ya itu akan jadi dosa buat kita gitu ya. Jadi intinya kita cuma apa ya, ya tadilah yang saya katakan, membantu OJK, membantu SWI gitu kan. Kalau menemukan gini ya, seruan dari OJK itu sering di share juga. Kalau Anda menemukan, mendengar atau bahkan menjadi korban investasi bodong, segera laporkan ke kontak OJK. Kan gitu. Jadi kita membantu OJK ya, membantu SWI. Nah, di sini di bawahnya, ketika tanggal 1 selesai dan kembali dibuka normal untuk WD, saya yakin kok para YouTuber itu akan tutup channel. Wah, ternyata ini mungkin Mas Adam nih, Porsche ini ya. Mas Adam yang tersakiti. Tutup channel, dan para orang yang kuar-kuar akan tutup akun Facebook. Aduh, gak berkaca dari ROBD ya. Padahal mereka sadar ya, mentor leadernya itu sadar Redford itu skema Ponzi ya. Kenapa masih gigih gitu ya, bersikukuh ya? Karena ya begitulah pemeliharanya.
mereka sebisa mungkin memelihara si platformnya supaya tetap berjalan gitu. Dan berjalannya platform investasi bodong, money games, sama Ponzi itu tergantung dari jumlah member baru yang gabung. Kalau sudah nggak ada member baru yang gabung ya, kalau sudah nggak ada member baru yang gabung, itu pasti scam ya, pasti scam. Aduh, pasti scam ya. Semua money games sama Ponzi itu kayak gitu, runtuh gitu kan. Kan kalau nggak ada member baru yang gabung, nggak ada dana segar gitu. Nah di sini teman-teman ya, masih ada nih satu lagi bahan nih, satu lagi sumber nih. Ini kayaknya chattingan di Telegram ya, atau WhatsApp, mungkin Telegram lah. Ini ada yang nanya nih, maksud saya apakah tidak bisa melakukan penarikan di kemudian hari, Nona? Oh Nona, bisakah Anda menggunakan bahasa Inggris? Baik katanya. Nah di sini yang saya kasih kotak merah, penarikan setelah menyelesaikan langganan mata uang baru. Ya, mata uang baru itu yang REDT ya. Iya. 4 hari berturut-turut untuk berlangganan mata uang baru. Semua anggota harus menyelesaikan langganan mata uang baru. Penarikan dapat dilakukan setelah selesai. Berlangganan SGD, apa ini SGD ya? Ini tipe tulisannya kayak gini nih, bingung saya, nggak kelihatan nih. Berlangganan SGD ya, minimal 150 USDT. Saya tidak tahu dan seterusnya. Intinya si admin atau apalah ini, dia juga nggak tahu bisa ditarik atau enggaknya. Tapi ini SGP atau SGD ya? SGD nih, bukan REDT, tapi sama sih 150 USDT ya. Nah intinya kayak gitu, nggak tahu dia juga, mungkin mentor atau siapanya itu ya, nggak tahu bisa ditarik atau enggak. Nah kalau dilihat dari sini, setelah pembeli mata uang baru 4 hari berturut-turut. Kalau mata uang barunya tanggal 29 kemarin ya, saya bikinnya tanggal 30 nih video ini. 29 berarti ya 4 hari itu hari Minggu. Harusnya hari Senin bisa ditarik dong ya. Waduh, udah hari Senin lagi nih. Aduh, jangan sampailah ya, kasihan juga sih orang awam ya, yang sudah terjerumus ya. Minimal untuk orang awam member baru itu balik modal lah ya. Jangan kena tipu. Tapi ya kalau di platform money games sama Ponzi, penipuan itu nggak bisa dihindari. Jadi 4 hari dari keterangan ini ya hari Minggu gitu. Harusnya Senin bisa penarikan. Semoga. Biasanya sih money game sama Ponzi scamnya itu hari Senin. Tuh Toke yang bilang, yang ngasih tahu ke saya ya. Toke aja tahu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Untuk orang awam, sekali lagi saya katakan bahwa di balik investasi bodong, money games sama Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmat investasi bodongnya. Jadi harap hati-hati. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.